Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya adalah Abyuday Wisaya Putra dengan NIM 2023-1104. Saya berasal dari S1 Teknik Elektro dan sedang berkuliah di Institut Teknologi PLN. Nah, pada video kali ini saya akan sharing ataupun bisa berdiskusi dengan teman-teman semuanya mengenai mata kuliah etika profesi. Tentu saja sesuai dengan judul kita kali ini, yaitu tentang kode etik. Nah, teman-teman udah tahu belum apa sih itu kode etik? Kode etik itu mungkin sudah familiar di telinga kita, ataupun banyak teman-teman yang sudah tahu tentang kode etik. Kode yang banyak dibicarakan di perusahaan-perusahaan maupun di institusi-institusi di luar sana. Nah, saya kali ini akan sharing maupun diskusi bersama teman-teman maupun memberikan penjelasan ilmu yang saya dapatkan tentang kode etik ini. Oke, next slide. Nah, lanjut teman-teman. Yang pertama adalah tentang kode etik. Nah, kita bahas dari atasan dulu, yaitu definisi dari kode etik. Kode etik tuh apaan sih gitu? Nah, kode etik itu adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang digunakan untuk mengatur perilaku dan tindakan dalam suatu organisasi atau profesi. Jadi kode etik itu sebuah seperti prinsip atau pedoman-pedoman yang dipegang. Kalau Indonesia itu pedomannya Pancasila untuk pedoman sehari-harinya. Nah, di perusahaan dia juga mempunyai sebuah pedoman, sebuah prinsip untuk mengatur serta mempelajari maupun memahami etika dari organisasi atau profesi tersebut. Nah, setiap perusahaan itu tentunya mempunyai kode etik yang wajib dipatuhi maupun sebagai pedoman untuk karyawan-karyawannya ataupun bahkan untuk pegawai-pegawainya, dan semua yang terlibat dalam perusahaan tersebut wajib ataupun pasti memahami tentang kode etik dari perusahaannya sendiri. Nah, setelah tahu definisinya, kita juga harus tahu nih tujuan utama dari pembuatan kode etik. Apa sih yang ingin dituju? Apa sih yang menjadi alasan diciptakannya suatu kode etik di suatu perusahaan? Nah, tujuan utama dari kode etik adalah untuk menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme. Nah, di sini maksudnya menjaga integritas. Setiap perusahaan pasti punya integritas yang harus dijaga oleh pegawai-pegawainya. Tidak boleh tidak. Lalu ada juga transparansi. Transparansi di sini juga transparansi informasi maupun transparansi kabar-kabar yang ada di perusahaan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir dari tujuan kode etik adalah yaitu profesionalisme. Tentu saja pegawai-pegawai di perusahaan pasti tetap menjaga profesionalisme di dunia pekerjaan. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, di sini saya akan menjawab tentang mengapa sih kok kode etik itu sepenting itu. Mengapa kok kode etik itu banyak di perusahaan-perusahaan? Mengapa banyak perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan kode etik ini? Nah, yang pertama, teman-teman, kode etik ini digunakan untuk melindungi reputasi organisasi dan profesi. Nah, organisasi ini perlu dilindungi reputasinya, atau perusahaan perlu melindungi reputasinya agar reputasinya tetap baik dan keren di mata masyarakat. Lalu yang kedua, ini masih berhubungan dengan yang pertama, yaitu adalah meningkatkan kepercayaan publik dan internal. Suatu perusahaan untuk terus maju dan berkembang haruslah mempunyai kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Bukan hanya masyarakat saja, dari sisi internal pun harus mempunyai kepercayaan. Bagaimana bisa perusahaan bisa maju karena kalau di internalnya itu tidak sehat. Nah, maka dari itu kode etik penting itu untuk meningkatkan kepercayaan publik dan juga internal. Lalu yang ketiga, mengapa kode etik itu penting adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan harmonis. Kode etik memastikan setiap pegawainya memahami pedoman-pedoman atau etika yang akan dilakukan di dunia pekerjaan. Tidak bisa sembrono, tidak bisa seenaknya. Jadi ini memastikan bahwa lingkungan kerja yang tercipta menjadi lingkungan kerja yang aman dan juga harmonis di antara pegawai internal maupun untuk kepercayaan ke publik. Lalu yang keempat lah, mengapa kode etik itu penting? Nah, kode etik itu penting karena digunakan untuk membantu pengambilan keputusan etis. Keputusan-keputusan di perusahaan itu juga memperhatikan tentunya kode etik. Tidak bisa sembarang menentukan keputusan. Bahkan seorang pemimpin pun tetap harus memperhatikan kode etik yang ada di perusahaan tersebut. Begitu, teman-teman.
Lalu di sini adalah prinsip utama dari kode etik. Nah, yang pertama adalah integritas. Integritas itu bertindak jujur dan tidak menyimpang dari norma yang telah disepakati. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab. Nah, semua orang juga telah tahu tanggung jawab itu apa. Tanggung jawab itu berarti memenuhi tanggung jawab secara profesional dan sosial. Lalu yang ketiga, teman-teman, prinsip utama dari kode etik itu adalah keberanian. Tentu saja orang yang memahami pedoman tentang kode etik harus mempunyai keberanian yang tinggi juga, berani melaporkan pelanggaran atau tindakan yang melanggar etika. Ini perlu keberanian teman-teman, karena tidak semua orang itu berani untuk mengeluarkan opini maupun melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di suatu instansi. Itu perlu keberanian, makanya dari itu prinsip utama dari kode etik adalah keberanian juga. Lalu yang ketiga teman-teman, yaitu keadilan. Keadilan berarti memperlakukan semua orang yang adil dengan rata, tanpa diskriminasi dari suku, ras, maupun agama. Semua dipukul sama rata, tidak ada yang tumpul ke atas maupun tajam ke bawah, itu tidak ada teman-teman. Jadi keadilan itu merupakan prinsip utama dari kode etik. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh pelanggaran kode etik. Ini contoh-contoh pelanggarannya yang tidak patut untuk ditiru semua orang. Nah, yang pertama, contoh pertama saya menggunakan penggunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi. Mungkin kita banyak tahu banyak pejabat-pejabat yang menggunakan penggunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ini termasuk salah satu contoh pelanggaran etik. Ini harus segera dihentikan teman-teman, karena ini merupakan kerugian untuk sebuah perusahaan, karena sumber dayanya itu diambil oleh karyawannya sendiri, atau yang biasa kita sebut korupsi teman-teman. Ini harus dihapuskan. Lalu contoh kedua dari pelanggaran etik adalah menyembunyikan informasi penting yang merugikan perusahaan atau publik. Yang biasanya dirugikan adalah yaitu publik. Perusahaan menyembunyikan suatu informasi yang harusnya diketahui oleh publik, itu disembunyikan, itu sangat merugikan teman-teman. Contohnya aja, organisasi penanggulangan bencana alam menyembunyikan informasi tentang adanya bencana alam. Itu sangat berbahaya dan sangat merugikan masyarakat tentunya. Yang ketiga, contoh dari pelanggaran etik adalah konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan. Ini termasuk pelanggaran-pelanggaran dalam kode etik, teman-teman. Lalu yang terakhir teman-teman, ini adalah untuk penerapan kode etik. Di sini saya tidak akan memberikan teks ataupun tulisan, dan saya akan menjelaskan teman-teman. Yaitu penerapan kode etik itu dimulai dari pemahaman menyeluruh untuk seluruh anggota organisasi. Jadi seluruh anggota organisasi itu harus paham dan harus tahu tentunya tentang kode etik dari perusahaannya. Ya, terus yang kedua adalah pelatihan berskala dan berkomitmen untuk memenuhi standar etika. Untuk masuk dalam suatu perusahaan tentunya kita harus tahu dan harus paham secara berkala, juga diadakan pelatihan juga tentang kode etik tersebut. Saya mengambil referensi ini dari yaitu MNC Financial Service, atau sebuah perusahaan televisi yang mungkin teman-teman juga tahu. Nah, di MNC ini juga menerapkan kode etik tentunya untuk seluruh pegawainya, seluruh kru, seluruh artis yang ikut join dalam MNC Financial Service ini juga mereka harus mempunyai kode etik, kode-kode yang harus atau etika-etika yang harus dipatuhinya. Nah, di MNC sendiri itu yang saya ketahui dan yang saya baca itu ada budayanya adalah jujur, loyal, berdedikasi, yang kedua tegas dan ramah, lalu kerjasama dan sinergi, adil, berjiwa sosial. Nah, di situ di kode etiknya itu juga ada sanksi atau pelanggaran-pelanggaran ketika karyawannya melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran kode etik. Tentunya ada sanksi-sanksi yang akan ditimpakan ke pegawai tersebut. Nah, mungkin tadi sekian dari presentasi dari saya. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa di kolom komentar atau bisa kunjungin di sosial media saya. Terakhir dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.